Shalom saudara sekalian yang diberkati Tuhan, jemaat GSKI Cross dan seluruh pecinta suara kebenaran di mana saja kita berada. Pada saat pagi hari ini kita kembali bersama-sama bersekutu di dalam Tuhan untuk mengikuti pertemuan ibadah raya online. Kita bersyukur atas kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Kita bisa ada sebagaimana kita ada, itu semua karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Mari Bapak Ibu sekalian, ambil tempat yang paling nyaman, ambil tempat yang membuat kita siap untuk mengikuti pertemuan ibadah ini. Mari saudara, saya undang semua bangkit berdiri. Kita bersatu hati di dalam doa. Kita akan mulai ibadah kita pada saat pagi hari ini. Puji nama Tuhan. Bapa kami di dalam surga, yang kami puji, yang kami puja, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada saat pagi ini Tuhan, kami boleh bersyukur atas kesempatan yang Kau berikan kembali kepada kami untuk datang di bawah kaki-Mu, untuk menghampiri tahta-Mu, untuk merasakan hadirat-Mu di dalam pertemuan ibadah raya online pagi ini Tuhan. Dan kami tahu ya Bapa, apapun yang kami rasakan, apapun yang kami boleh alami saat ini, ajar kami untuk selalu berterima kasih kepadamu, bersyukur atas kasih-Mu ya Bapa, karena kami boleh masuk dalam proses pembentukan menjadi serupa seperti Kristus ya Bapa, dan kami boleh ya Bapa mengambil bagian di dalam kekudusan-Mu lewat apa yang boleh kami lakukan ya Bapa. Kami tahu ya Bapa, Roh Kudus-Mu selalu menyertai tiap langkah kehidupan kami, menegur kami, membimbing kami di dalam setiap langkah kehidupan kami, untuk membawa kami semakin dekat kepadamu di dalam perkenanan-Mu ya Bapa. Biarlah pada saat pagi ini Engkau memberkati para pelayan-Mu ya Tuhan, yang mengambil bagian di dalam pelayanan minggu pagi ini ya Bapa. Urapi para pelayan-Mu ya Bapa, dari WL Singer, pemain musik, juga hamba-Mu yang akan memberitakan sebagian pada firman-Mu. Biarlah apa yang mereka lakukan ya Bapa, sesuai dengan kehendak-Mu, boleh memuliakan nama-Mu, boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Biarlah nama-Mu saja yang dipuji dan memuliakan ya Bapa, karena pelayanan yang boleh kami lakukan hanyalah untuk kemuliaan dan kemuliaan nama-Mu saja ya Bapa. Kami daftarkan ibadah kami pada saat pagi ini ya Bapa dalam hadirat-Mu. Kiranya Roh Kudus saja yang boleh pimpin acara ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Terima kasih Bapa, terima kasih atas anugerah-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Putra-Mu yang tunggal, kami alaskan doa ini. Haleluya. Amin. Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pada saat pagi hari ini kita siapkan hati kita untuk memuji Tuhan. Bapa, ajar aku untuk mengerti apa yang Engkau kehendaki dalam kehidupan kami, agar aku bisa melakukan kehendak-Mu Bapa. Jadikanlah aku alat untuk kemuliaan nama-Mu. Bapa, tolong aku dapat mengerti yang Engkau ingini dalam hidupku sebelum berakhir hariku. Ku mau melakukan kehendak-Mu. Bapa, tolong aku harus buat apa. Aku bersedia lakukan semua sebelum berakhir hariku. Ku mau menyelesaikan tugasku. Banyak jiwa yang terhilang,
berbuat apa, aku bersedia lakukan semua sebelum berakhir hariku. Ku mau menyelesaikan tugasku. Banyak jiwa yang terhilang akan binasa. Jadikan aku alatmu, selamatkan mereka. Tuhan, inilah aku. Tuhan, utuslah aku. Menyatakan kasih-Mu, menyatakan hadir-Mu melalui hidupku. Banyak jiwa yang terhilang, banyak jiwa yang terhilang akan binasa. Supaya kami jadikan aku menyelamatkan jiwa-jiwa yang ada, Bapa. Selamatkan mereka. Tuhan, inilah aku. Tuhan, utuslah aku. Menyatakan kasih-Mu, menyatakan hadir-Mu melalui hidupku. Banyak jiwa yang terhilang akan binasa. Jadikan aku alatmu, selamatkan mereka. Tuhan, inilah aku. Tuhan, utuslah aku. Menyatakan kasih-Mu, menyatakan hadir-Mu melalui hidupku. Menyatakan kasih-Mu, menyatakan hadir-Mu melalui hidupku. Menyatakan kasih-Mu, menyatakan hadir-Mu melalui hidupku. Amin. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami boleh menyatakan kasih-Mu Tuhan melalui Tuhan kehidupan kami Tuhan. Biar kami boleh Tuhan menghasilkan buah Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih atas kasih-Mu Tuhan, atas anugerah-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Haleluya, haleluya. Mari saudara-saudara kita bangkit berdiri. Kita bersorak-sorai bagi Tuhan. Kita nyanyikan pujian, kemenangan bagi Tuhan. Biar bumi berlalu, tetapi firman Tuhan itu tetap kekal sampai selama-lamanya. Kami akan
akan berlalu. Biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Biar bumi akan berlalu, biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Saya cinta Yesus. Yesus cinta saya. Ayo menari buat Tuhan. Ayo saudara, tepuk tangan buat Tuhan. Yesus cinta saya. Biar bumi akan berlalu, tetapi janji Tuhan tidak pernah digenapi, selalu digenapin. Haleluya. Bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Saya cinta Yesus. Yesus cinta saya.
kekasihku. Siapa saudara? Hanya Yesus, oh hanya Yesus kekasihku. Puji Tuhan, tepuk tangan buat Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman-Nya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, persiapkan hati kita, persiapkan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Michael Sony. Kita nyanyikan pujian Yerusalem, di mana Tuhan sudah menjanjikan negeri perjanjian yang kekal, yaitu langit dan bumi yang baru. Saat yang indah, jumpa kekasih hati, kala usai tugasku, muka dengan muka nanti, semua yang dijanjikan tergenapi dengan sempurna. Langit dan bumi baru, bagai perjanjian yang kekal. Kota mulia yang turun dari tata kemuliaannya, berhiaskan keindahan, gemerlap terang cahaya surgawi. Itu Yerusalem baru, kota kudus yang telah dijanjikannya, tempat semua salehnya bersama dengan Bapa selamanya. Katakan saat-saat yang indah, di saat kita berjumpa dengan kekasih jiwa kita, yaitu Allah Bapa yang mengasihi kita. Di saat kita nanti menghadapi pengadilan Allah, apakah ada iman kita di dalam kehidupan kita? Kita akan bersama-sama dengan Allah di langit baru, bumi yang baru, yang indah. Tidak ada tangisan, tidak ada kesusahan,
Shalom Bapak Ibu Saudara GSKI Cross yang dikasihi oleh Tuhan. Sebelum saya akan sampaikan kebenaran firman Tuhan, saya ajak Bapak Ibu Saudara di rumah Bapak Ibu masing-masing untuk kita sama-sama berdoa supaya kita dapat pengertian yang bukan hanya baik tetapi harus benar-benar benar. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk kesempatan kami bisa mendengar firman Tuhan. Kesempatan itu berarti juga kesempatan kami untuk mengalami perubahan manusia batiniah kami. Sehingga kami menjadi seperti yang Kau harapkan. Kami jadi orang Kristen yang benar-benar memindahkan hati kami ke surga. Berbicara pada kami, Roh Kudus-Mu temani kami, menerjemahkan isi hati dan pikiran Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara yang sangat dikasihi Tuhan, hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Di tengah pandemi yang masih tinggi-tingginya, di tengah situasi yang tentu akan berbeda ya, dan kita akan melihat yang berbeda. Kita akan belajar kebenaran firman Tuhan dan mendapat apa yang sebenarnya Tuhan inginkan di tengah-tengah pandemi ini. Mengapa Tuhan izinkan? Kalau kita melihat ya, zaman dahulu beberapa saat yang lalu, yang namanya pandemi ini hanya localize saja, hanya satu daerah yang terdampak, misalnya di flu Spanyol, ya hanya sekitar Eropa. Setelah itu SARS dan lain sebagainya, hanya Hong Kong, Taiwan, dan China. Setelah itu Ebola, hanya Afrika, Bapak Ibu Saudara. Sapi gila, hanya di daerah Inggris dan lain sebagainya. Tapi for the very first time, yang namanya pandemi ini itu seluruh dunia dampaknya. Udah dari Desember tahun 2019 sampai sekarang 2021 pada bulan Agustus. Kita tidak tahu kapan ini berakhir. Tapi yang harus kita tanyakan sebenarnya apa maksud Tuhan di tengah semua peristiwa ini. Ya, di tengah semua peristiwa ini, saya harap Bapak Ibu Saudara terganggu dengan apa yang saya sampaikan, dan kita di tengah pandemi kita tidak bisa berpikir positif. Ya, saya selalu berkata kepada orang-orang yang saya bina bahwa kita tidak bisa berpikir positif. Saya tidak ikut aliran yang namanya positive thinking. Karena kenapa? Karena apa yang benar menurut firman Tuhan itu tidak bisa di positive thinking kan. Kalau salah ya salah, tidak bisa di positive thinking kan. Bahkan apa yang positif menurut dunia itu belum tentu benar sesuai firman Tuhan. Dan hari ini saya ajak Bapak Ibu Saudara untuk bukan saja saudara berpikir benar, tetapi harus bertindak benar. Nah, kalau kita pandemi yang seperti ini kelihatannya semuanya sedang digoncang. Kalau kita belajar kebenaran firman Tuhan, kita baca Bapak Ibu Saudara di rumah masing-masing, saya harap walaupun ini ibadah online, Bapak Ibu tidak jauh dari yang namanya Alkitab ya. Kalau kita bicara Ibrani 12 ayat 26 sampai 28, dengan jelas firman Tuhan mengatakan, waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, ya. Tetapi sekarang ia memberikan janji, ya, satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Nah, ini luar biasa. Saya lanjutkan. Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan. Karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Perhatikan ayat ini, itu highlight-nya luar biasa. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat bahwa ayat ini tuh fit sekali dengan apa yang terjadi hari-hari ini ya. Kalau kita belajar kebenaran firman Tuhan, maka kita akan melihat ya. Kalau kita baca koran, kita ngelihat peristiwa-peristiwa update ya. Tetapi kalau kita baca Alkitab, kita bisa tahu kenapa semua peristiwa itu terjadi. Dan kalau kita periksa kebenaran firman Tuhan, kita sebenarnya ada di penghujung akhir zaman. Kapan kedatangan Tuhan kita tidak tahu. Kapan bumi ini akan berakhir kita tidak tahu. Tugas kita adalah hanya mempersiapkan diri. Banyak orang Kristen hanya berpikir akhir zaman itu nanti ketika bumi itu akan terbakar sampai unsur terkecil. Itu bisa jadi akhir zaman. Akhir zaman juga bisa terjadi. Ya berhentinya nafas kita begitu loh ya, berhentinya nafas kita.
Kedatangan Tuhan Yesus hanya dipahami, Tuhan Yesus datang di awan-awan, menjemput seluruh jemaatnya, orang-orang yang dikasihinya, ya, tetapi lupa berpikir, lupa untuk percaya bahwa kedatangan Tuhan Yesus itu bisa jadi, ya, ketika putus nyawa kita, putus nafas kita. Dan itu adalah kedatangan Tuhan, dan cepat atau lambat, kedatangan secara global ataupun kedatangan secara personal, itu harus kita persiapkan. Jadi kalau kita ngelihat semua sedang digoncang, tidak peduli negara kaya, negara miskin, semuanya sedang digoncang. Semua tatanan, orang yang punya duit, orang yang punya jabatan, orang-orang hebat, semua terkena dampaknya. Ya, termasuk kekristenan, termasuk gereja. Tidak ada yang kebal dengan goncangan ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya ingat ya, di Jepang itu negara yang paling banyak, selain Indonesia, ada negara yang paling banyak, yang paling akrab dengan yang namanya gempa. Bangunan-bangunan di sana, saya melihat dalam satu tayangan di televisi, ada gedung yang punya absorber, ya, ada absorber. Jadi gedung itu punya alat yang bisa menyerap yang namanya memperingan yang namanya gempa tersebut, ya, sama-sama kena gempa. Jadi kalau gedung yang tidak pakai absorber itu akan kehancurannya hebat, ya, apalagi dengan skala 6 sampai 7 skala Richter itu pasti ada kerusakan. Gedung ini akan tahan sampai 9 skala Richter. Nah, Bapak Ibu Saudara, ya, firman Tuhan dengan jelas mengatakan bahwa di hidup kita itu ada kerajaan yang tidak tergoncangkan, ada Tuhan yang tidak tergoncangkan, unshakable kingdom, unshakable God. Dan kalau kita percaya kepadanya, nah, kita harus mempertanyakan sebenarnya percaya itu apa. Makanya banyak orang-orang Kristen ketika di awal pandemi mereka berpikir positif, bahwa kami umat yang dikasihi Tuhan, kami ini anak-anak Allah, kami Kristen, dan kami akan lolos dari semuanya itu. Siapa bilang? Pada kenyataannya, lihat, banyak sekali pendeta yang terpapar, banyak sekali orang-orang Kristen, bahkan orang-orang baik, ya, yang kita kenal, pemimpin pujian, pendoa, dia pendeta, gembala, semuanya berpulang. Nah, seperti ini. Jadi sekali lagi saya harus berkata, kita harus bersiap. Nah, ada banyak pertanyaan, kenapa ya Pak Michael Sony, kalau sebenarnya ada pandemi besar ini, kenapa Tuhan tidak mengatakan kepada umatnya? Siapa bilang nggak mengatakan pada umatnya? Tuhan kita itu kalau mau berbuat sesuatu, dia pasti akan menyampaikan kepada para hamba-hambanya, tentunya hamba yang dekat kepada Tuhan, yang punya pikiran dan punya perasaan, punya pikiran Tuhan dan punya perasaan Tuhan. Tapi penyakitnya orang Kristen adalah mereka melihat sebuah kebenaran itu hanya diterjemahkan dari kacamata sendiri dan disesuaikan, bahkan diperlemah. Nah, ini yang jadi masalah Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena kebenaran firman Tuhan ini akhirnya disampaikan bukan kebenaran yang benar-benar benar, tetapi yang sudah modified, yang sudah dimodifikasi, sehingga sudah udah encer, dosisnya udah tidak tepat lagi. Untuk apa? Untuk orang-orang Kristen menjadi sehat rohani dan siap menghadapi apapun. Saya bacakan contohnya di Matius 16 ayat 21 sampai 24. Jadi Tuhan kalau mau melakukan sesuatu pasti Tuhan sampaikan, ya. Hanya masalahnya para hamba Tuhan itu peka nggak melihat kebenaran firman Tuhan dari kacamata Tuhan. Kita lihat Matius 16, 21 sampai 24. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem. Ini Tuhan Yesus bicara jauh hari sebelum Tuhan Yesus ke Yerusalem, dan di tempat itu Yesus akan mati karena disalib. Ini jauh hari Tuhan bicara bahwa ia harus pergi ke Yerusalem, TKP-nya sudah, tempat kejadian perkara sudah ketahuan, dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli Taurat. Itu jelas, ya, pelakunya, tersangkanya sudah, TKP-nya sudah, tersangkanya jelas gitu loh, ya. Lalu dibunuh. Ini COD, cause of death-nya. Kalau orang zaman dulu kita bisa memperkirakan, oh nanti Yesus matinya bagaimana gitu loh, ya. Matinya bagaimana? Dan banyak bisa diperkirakan bahwa ini pasti matinya akan disalib, ya, dan dibangkitkan pada hari ketiga, Sekali lagi saya katakan, dan dibangkitkan pada hari ketiga. TKP-nya sudah, ya, tersangkanya sudah,
COD-nya, cost of death-nya sudah. Dan kemudian dikatakan apa? Setelah kematian akan ada yang namanya kebangkitan. Ya, pada hari ketiga. Tapi perhatikan nih, banyak orang berpikir dengan agenda sendiri sehingga tidak bisa melihat tanda-tanda zaman. Tanda-tanda zaman diabaikan, tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur Yesus, katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu sekali-kali tak akan menimpa engkau. Bayangkan saudara, pakai nama Tuhan, katakan apa? Dia belain Tuhan. Saudara berpikir ini karena cintanya pada Tuhan. Salah, saudara. Karena Petrus dan teman-temannya, Petrus dan para rasul yang lain mengikuti Yesus dengan memiliki agenda pribadi, ya, agenda untuk perbaikan hidup, agenda taraf ekonomi, agenda untuk mereka punya apa? Masa depan yang dalam tanda petik penuh harapan. Tapi apa? Lihat, Yesus bicara, tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur Yesus. Itu tadi Petrus berkata, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu sekali-kali tak akan menimpa engkau. Perhatikan Yesus bicara apa. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, enyah iblis. Bagaimana saudara? Bayangkan responnya Yesus. Ya, ketika melihat Petrus dan berkata, enyah iblis. Apakah Petrus sedang kerasukan setan? Ya, apakah Petrus sedang kerasukan setan? Sebagai orang yang latar belakang saya dahulu adalah kuasa kegelapan, saya jelas tahu orang yang namanya kerasukan setan, orang yang kemasukan setan, orang yang manifestasi kuasa gelap. Saya jelas tahu. Ya, setelah saya ikut Yesus, saya jelas tahu bahwa setan, ya, hanya yang kelas kroco, yang kelas gurem, yang kelas kecil, yang tinggal di rumah tua, yang tinggal di kuburan, yang tinggal di pohon besar, yang tinggal di lautan, ya, yang tinggal di danau, gunung angker, dan lain sebagainya. Itu setan kecil. Tapi jenis setan yang menguasai Petrus itu setan yang besar. Kenapa? Setan itu masuk ke pikirannya Petrus, ya, dan itu yang membuat apa? Ini bukan main-main, itu Rasul Yesus, ya, yang ikut Yesus selama 3,5 tahun, yang tiap hari ketemu Yesus, melihat mujizat dan diajar, tetapi yang diserang bukan jiwanya, tapi yang diserang adalah pikirannya. Ditanam satu ide yang bukan ide dari Tuhan, seakan-akan membela Tuhan, tetapi dibalik kesemuanya sebenarnya dia menyembunyikan agenda pribadi ikut Yesus supaya kehidupannya lebih baik. Di mana? Di bumi ini. Ya, Tuhan Yesus tidak pernah janjikan bahwa mereka yang ikut Yesus, 12 murid Yesus, belum termasuk perempuan, itu akan memiliki kedudukan, ya, apa, jadi menteri. Banyak orang yang mengikuti Yesus pada zaman itu mengikuti Yesus karena berpikir Yesus itu Mesias versi Yahudi, yaitu, ya, terbebasnya bangsa Yahudi, terbebasnya orang Yahudi dari apa? Dari tekanan, ya, penjajahan kekaisaran Romawi. Dia pikir kalau Yesus itu akan datang untuk mengembalikan kejayaan Israel seperti yang pernah terjadi zaman apa? Zaman Daud. Itu sebabnya mereka berpikir bahwa Yesus turun untuk jadi Mesias ekonomi, jadi Mesias politik, jadi Mesias kebangsaan, jadi pahlawan perang. Seperti apa? Seperti yang terjadi pada zaman Daud. Salah total. Itu sebabnya, itu pun yang terjadi sehingga jadi karena Yudas, ya, ini mungkin agak sedikit pemahaman yang berbeda. Yudas itu menjual Yesus dengan harga sangat murah. Ya, 30 keping perak itu sangat murah, Bapak Ibu Saudara. Dan itu muncul pertanyaan, kenapa jual Yesus dengan sangat murah, dan kemudian Yudas itu pejuang. Yudas itu seorang pejuang kemerdekaan, ya, pejuang kemerdekaan, pasti tough. Pasti orangnya kuat, secara mental juga kuat. Tapi kenapa sampai dia bunuh diri? Sebenarnya dia jual Yesus itu dengan satu tujuan. Dia memojokkan Yesus. Ya, ini loh, berpikir positif, ya. Ya, berpikir positif yang tidak benar sesuai firman Tuhan. Dia memojokkan Yesus supaya apa? Yesus itu, ya, mau tidak mau pun tidak punya pilihan karena mau dihukum mati, dan kemudian boom, dia akan berubah menjadi apa? Pahlawan perang.
Itu sebabnya ketika Yudas melihat kenyataan bahwa Yesus menyerah di Taman Getsemani, kemudian Yesus dipukuli, kemudian Yesus dihakimi, kemudian Yesus disiksa, dan ke perjalanan ke Via Dolorosa, itu menghancurkan hatinya. Karena kenapa? Pengkhianatannya kepada guru yang dikasihinya itu membuat dia, walaupun jiwa pejuangnya hebat, itu hancur. Ya. Jadi bukan karena uang, tetapi karena apa? Karena ingin memojokkan Yesus, ya, supaya Yesus tidak punya pilihan, dan akhirnya menjadi seperti yang diharapkan oleh Yudas, seperti yang diharapkan oleh murid-muridnya. Mengerti ya? Itu sebabnya Petrus juga melakukan hal yang sama, ya, seakan-akan bela Tuhan, tetapi dikatakan apa oleh Tuhan Yesus? Enyah iblis. Ya, ini perkataannya luar biasa, yang saya juga terkejut sekali. Dikatakan apa? Sebab engkau suatu batu sandungan, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Agenda pribadi kita. Makanya saya ajak Bapak Ibu Saudara GSKI Cross untuk memindahkan hati saudara ke surga. Tuhan tidak pernah menjanjikan apapun yang ada di bumi ini, saudara. Tuhan tidak pernah menjanjikan langit selalu biru. Kita tidak akan dijanjikan kalau kita ke luar sana ada bunga-bunga yang bernyanyi, burung-burung yang berkicau. Tuhan tidak pernah janjikan. Tuhan yang janjikan apa? Tuhan janjikan yang ada di bumi adalah apa? Tuhan beserta saudara sampai kesudahan zaman. Itu yang pertama, Tuhan janjikan langit baru, bumi baru. Tuhan janjikan Yerusalem baru untuk kita semua. Nah, itu sebabnya kita harus berkemas-kemas, kita harus bersiap sedia kapanpun Tuhan datang. Jadi kalau Tuhan mau izinkan sesuatu terjadi seperti ini, Tuhan beritahu. Tetapi respon dari orang-orang adalah apa? Karena mereka merespon dengan cara berpikir sendiri, karena mereka merespon dengan agenda pribadi, karena mereka merespon salah. Oleh sebab itu outputnya pun salah. Itu sebabnya ketika Tuhan Yesus ditangkap, Tuhan Yesus disiksa, Tuhan Yesus disalib, itu yang terjadi adalah apa, Bapak Ibu Saudara? Semua muridnya, 12 muridnya, termasuk Petrus, dia lari, saudara. Kenapa? Karena hancur harapannya. Nah, inilah banyak orang-orang Kristen. Kalau kita melihat di televisi, ya, televisi beberapa bulan yang lalu, ada orang katakan, saya pindah kepercayaan, saya dari Kristen, saya pindah ke agama, saya mendapat sebuah pencerahan dalam tanda petik. Saya narik napas panjang. Pertanyaannya, kapan mereka bisa disebut Kristen, Bapak Ibu Saudara? Kristen itu tidak gampang. Ya, ketika tahun 30 sampai tahun 380 orang Kristen itu dianiaya. Orang-orang Roma, prajurit Roma, kekaisaran Roma, para pembenci-pembenci Kristen itu gampang sekali mengidentifikasi orang yang ada di luar di antara masyarakat itu Kristen atau tidak. Bagaimana cara mereka bisa mengidentifikasi kalau itu bukan Kristen atau Kristen? Mudah. Karena orang-orang Kristen, cara memperlakukan sesamanya manusia itu seperti Yesus. Mereka berpikir seperti Yesus, ya, bertindak sehari-hari seperti Yesus, kesederhanaannya seperti Yesus, ya, penurutannya pada kehendak Bapa seperti Yesus, dan hidup dalam kekudusan seperti Yesus. Itu sebabnya ketika mereka menemukan bahwa itu masyarakat itu, orang-orang yang di masyarakat itu Kristen, mereka ditangkap, mereka dimiskinkan, mereka dianiaya, dibunuh. Oleh sebab itu perkataan firman Tuhan dikatakan dengan mulut mengaku hati percaya. Itu tidak mudah, saudara. Tidak mudah. Makanya itu kalau kita melihat di pandemi yang seperti ini, ya, semuanya digoncang. Tuhan sudah memberitahu bahwa semuanya akan digoncang dan kita tidak bersiap. Kalau kita periksa lagi untuk mendukung firman Tuhan, saya akan bacakan buat saudara. Dikatakan apa? Dalam 2 Timotius 3 ayat 1, sudah jelas dikatakan, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Itu masa, saudara, ini ditulis, ya. Ini ditulis pada abad pertama, saudara. Pada abad pertama, sekarang abad 21. Ya, ada beda 20 abad. Dan keadaan tambah worse, keadaan tambah buruk. Secara ekonomi, secara pandemi, secara apapun, keadaan lebih buruk dan pasti akan lebih buruk. Bumi ini bukan rumah kita. Jadi mari saya katakan apa? Ketika saya katakan tadi dengan mulut mengaku hati percaya, itu pada tahun 30 sampai tahun 380, ya.
masuk abad ketiga, masuk abad keempat, orang Kristen dianiaya dengan hebat. Mereka ketahuan kalau mereka Kristen. Kalau mulut mengaku, ya, hati percaya. Percaya itu apa? Bukan percaya akali, tapi percaya yang dimaksud adalah pisteo. Pisteo itu apa, Bapak Ibu Saudara? Artinya apa? Memberikan hidup sepenuh sampai tidak ada yang tersisa. Dan itu kalau kita jadi Kristen, hari pertama kita terima Yesus, itu belum lahir baru. Belum lahir baru. Lahir baru itu sampai manusia lama kita, sampai karakter lama kita tidak dikenali lagi. GSKI Cross yang dikasihi Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari kita ngelihat identifikasi semua dalam hidup saudara. Manusia lamamu masih ada nggak sampai hari ini? Saudara berkata ketika ditanya sampai di mana proses kerohanianmu. Seringkali kita bicara proses. Sampai di mana kerohanianmu? Proses. Tapi saya beritahu, proses tanpa progres itu bukan proses. Ya, maka dari itu dikatakan dengan mulut mengaku, hati percaya. Sudah beri hidup sungguh-sungguh enggak? Resikonya kalau umat perjanjian baru, jemaat mula-mula, ketika yang terjadi adalah apa? Ketika mereka dengan mulut mengaku, ada resikonya. Ya, apalagi hati percaya, resikonya lebih besar lagi. Ya, makanya ada sebuah pertanyaan, apakah lebih sulit, ya, orang Kristen zaman dahulu atau zaman sekarang? Saya berkata yang sulit zaman sekarang. Kalau zaman dulu orang Kristen ketahuan jadi Kristen, dimiskinkan, ditangkap, dimiskinkan, dianiaya sampai dibunuh. Dari ditangkap sampai dibunuh hanya 3-6 bulan. Sementara orang Kristen sekarang, kalau kita mengaku, proses kehidupan berapa lama? Dari kita mengaku, entah sampai kapan. Karena kata firman Tuhan, kata Mazmur, umur kita 70-80. Dan kita belum tahu, kita tidak tahu sampai kapan umur hidup kita. Jadi kita punya waktu yang panjang. Orang Kristen mula-mula 3-6 bulan. Ya, lebih sulit mana? Menurut saya pribadi, ya, lebih sulit zaman ini. Karena untuk mempertahankan iman kita, untuk menunjukkan kita sebagai anak-anak Allah, itu perlu proses yang sampai kita menutup mata, sampai karakter lama kita tidak dikenali lagi, sampai seperti jemaat mula-mula, sampai orang lihat Yesus hidup di dalam kita. Hidup kita kesederhananya seperti Yesus, hidup kudus kita seperti Yesus, cara berpikir kita seperti Yesus, cara kita memperlakukan sesama kita seperti Yesus. Jadi Bapak Ibu Saudara, ya, tidak ada sesuatu yang terjadi tanpa kontrol Tuhan, tanpa ada kontrol Tuhan. Jadi kalau keadaannya tambah lama tambah worse, ya seperti itulah yang terjadi. Kita akan buka kebenaran firman Tuhan lagi. Saya ajak saudara baca Lukas 22 ayat 24-34. Walaupun saya tidak baca semua, tapi saya harap saudara di rumah saudara bisa baca masing-masing. Seperti ini firman Tuhan. Saya baca dari ayat 31 saja. Simon, lihat iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Saya berkata seperti ini. Kekristenan itu emas. Kekristenan itu finalnya adalah kita emas. Ya, kualitas kita emas. Tentunya untuk menunjukkan kita kualitas emas, pasti di tengah-tengah perjalanan itu, ya, pasti ada yang Tuhan izinkan untuk kualitas emas kita keluar, saudara. Nah, saya selalu berkata gini, orang tua yang mengizinkan anaknya sekolah, orang tua yang menyekolahkan anak itu orang tua yang tega. Kenapa? Tega dalam tanda petik. Kenapa? Karena pada saat orang tua menyekolahkan anak, itu pasti dengan penuh resiko. Resikonya apa, Pak Michael Sony? Resikonya anak ini akan mengalami apa? Akan mengalami banyak kesulitan. Kalau nggak mau mengalami kesulitan, nggak ada PR, nggak ada ujian, nggak ada tugas, nggak ada makalah, nggak ada apa, nggak ada skripsi, nggak ada tesis, nggak ada disertasi, dirumahkan saja. Ya, nggak perlu susah-susah gitu loh. Tetapi kalau anak di sekolah, kita akan lihat, ya, saya sebelum pandemi, saya melihat anak-anak saya ke sekolah itu bawa tas yang cukup berat, terus kemudian siang jadi malam, malam jadi siang. Apalagi pandemi seperti ini, saya lihat sering kali
Anak-anak saya harus apa? Malam jadi siang, siang jadi malam karena mengerjakan tugas yang sedemikian hebat. Ya, orang-orang Kristen, kita punya sekolah kehidupan sepanjang kita di dunia. Tentu Tuhan izinkan apa? Tuhan izinkan banyak peristiwa terjadi. Untuk apa? Membuat kualitas kita, membuat manusia batiniah kita terasah, teruji, dan berkualitas emas. Perhatikan. Perhatikan sungguh-sungguh. Saya akan baca ayat 31. Ya, masih tentang Petrus lagi. Simon ketika mereka ribut soal siapa nanti yang terkemuka di surga, ya. Mulai dari ayat 24 saudara baca, tapi ayat 31 saya baca buat saudara. Berkata seperti ini, Simon, lihat iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Ini ayat yang legend sekali, tetapi aku telah berdoa ya untuk engkau supaya imanmu jangan gugur, dan engkau jikalau engkau sudah insyaf, kata-kata insyaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Jawab Petrus, ya. Ini kan bombastis, sama seperti mulutnya orang-orang percaya pada umumnya, ya. Berkata, aku bersedia masuk penjara dan mati bersama-sama dengan engkau. Tetapi Yesus berkata, aku berkata kepadamu Petrus, hari ini ayam tidak akan berkokok sebelum engkau 3 kali menyangkal bahwa engkau mengenal aku. Bapak, Ibu, Saudara, saya ajak saudara untuk kenal satu kata yang namanya menampi. Menampi itu dalam bahasa aslinya siniaso. Kalau nyaring, kalau mengayak, tidak ada goncangan yang berarti. Kalau nyaring, saudara tahu ada saringan ya, saudara kan goyang pelan saja. Ya, goyang pelan saja. Tapi kalau menampi, ada gerakan yang dinaikkan dan diturunkan dengan drastis ya kepada tindakan menggoncang. Dunia hari-hari ini sedang dibawa kepada masa transisi, dari masa menuai ke masa menampi. Di masa penampian ini dunia akan mengalami goncangan dari berbagai aspek dan bidang kehidupan. Jadi ini yang terjadi saudara. Kita ini menuju apa? Kita ini mau menuju the final countdown. Penghitungan terakhir, kita mundur penghitungannya. Dan kita melihat semuanya sedang digoncang. Semuanya sedang digoncang. Ya, sekali lagi saya harus berkata semuanya sedang digoncang. Semuanya tidak sadar Bapak Ibu Saudara. Kalau kita sudah shifting, sudah berubah dari masa penuaian besar ya, dari tahun 30, kita sudah penuaian besar dari abad pertama, ada 20 abad kita sudah penuaian, dan kita ada di akhir-akhir. Kita negara agraris, kita tahu, kita makanan pokok kita adalah beras ya, nasi ya, kita mesti tahu. Dan kalau orang-orang yang tahu padi, ya ada masa yang namanya penuaian, dituai semuanya, dituai dan dikumpulkan. Setelah dikumpulkan penuaian besar yang pasti semuanya akan tersenyum ketika dengan penuaian besar itu. Tapi setelah penuaian akan ada masa penampian. Ya, penampian kalau orang Indonesia pasti tahu penampian itu pasti digoncang dengan keras dan biasanya ditampinya di luar. Di open air, di udara terbuka. Pada saat ditampi, saudara tahu yang terjadi ketika ditampi itu yang namanya padi, ya padi yang namanya padi itu akan terlempar ke atas. Padi-padi yang kosong, bulir-bulir yang kosong akan kena angin dan jatuh ke kanan, jatuh ke kiri, dan jatuh ke depan. Saudara tahu kotoran-kotoran itu akan terlihat dengan jelas dengan penampian. Dan tahu saudara, padi-padi dikumpulkan, ditaruh di satu tempat, sementara yang tidak berisi, yang kotoran, yang sekam itu akan juga dikumpulkan. Bedanya, padi yang berisi, padi yang baik dimasukkan ke lumbung. Padi yang tidak berisi, padi yang kosong, padi yang kopong, kotoran-kotoran dan sekam itu juga dikumpulkan hanya untuk diapakan? Dibakar. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kita lagi ditampi. Semuanya sedang tergoncang. Tuhan beritahu bahwa inilah yang akan terjadi. Inilah yang akan terjadi. Kalau Tuhan izinkan semuanya terjadi, Tuhan punya rencana. Ya, kita itu emas, kita sedang dimurnikan. Emas murni itu harus lewat api. Karena lewat api itu terpisah. Sekali lagi saya harus berkata mengenai pemisahan. Ya, kalau emas murni dimasukkan ke dalam api, kalau emas dimasukkan dalam api, itu akan memurnikan emas. Emas yang murni akan mengalir ke satu tempat tersendiri. Dan kotoran emas akan juga terkumpul di satu tempat yang akhirnya juga nanti akan dibersihkan, akan dibakar. Yang terakhir dikatakan apa? Ada lagi logam-logam campuran. Ya, jadi saya bagi 3.
yang luar biasa ya, yang luar biasa dari yang paling rendah dulu. Sampahnya, kotorannya itu akan terpisah untuk nanti akan dibuang. Emas dikatakan apa? Ada campuran emas, besi-besi yang nilainya rendah itu akan ngalir ke satu tempat, dan emas murninya akan ngalir ke satu tempat. Ya, inilah tujuan Tuhan menggoncang. Yang digoncang bukan hanya orang Kristen, tapi seluruh dunia. Supaya apa? Supaya orang Kristen pada hari-hari ini menunjukkan kualitasnya sebagai anak-anak Allah, dengan mulut mengaku dan hati percaya, memberikan hidupnya sungguh-sungguh. Kalau kita melihat orang-orang di luar sana, orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, ya mereka bisa bersikap dengan benar. Kita teringat firman Tuhan di Matius 5 ayat 20, jika kehidupan kerohanian kita tidak lebih baik, jika pengucapan, kalau saya terjemahkan dalam kehidupan sehari-hari, jika pengucapan syukur kita tidak lebih baik dari orang yang tidak mengenal Tuhan, ya, jika kita pengucapan syukur kita dan ketabahan kita tidak lebih baik daripada orang-orang di luar sana, pikirkan saudara, kekristenan saudara macam apa. Ya, jadi kita melihat kekristenan, Tuhan tidak pernah menjanjikan langit baru. Ya, Tuhan tidak pernah menjanjikan langit biru, tapi Tuhan menjanjikan langit baru dan bumi baru. Tuhan tidak pernah menjanjikan tidak akan ada hujan. Yang Tuhan janjikan adalah apa? Tuhan beserta saudara. Tuhan beserta saudara. Rumah saudara model apa saja, saudara boleh rumah sangat sederhana, bahkan rumah mewah, Tuhan ada di sana. Di tempat tidur mewah, bahkan di tempat tidur yang sederhana, Tuhan ada di sana. Tuhan ada di hati kita, Tuhan ada di hidup kita. Yang Tuhan janjikan, Tuhan beserta kita. Jadi kuatlah jemaat GSKI Cross, Tuhan beserta saudara. Ya, pindahkan hati kita ke surga saat kita masih hidup. Ya, kita sudah cium aroma surga selagi kita masih hidup. Kita sudah belajar hidup bagaimana ya bersosialisasi sebagai apa? Warga negara surga. Pada saat kita ada di bumi. Jadi kita selama kita di bumi, kita hidup dengan cara apa? Dengan cara society surga, saudara. Sehingga kita ketika nanti sampai di sana, kita udah tidak kaget lagi. Hari-hari ini kalau Tuhan izinkan sesuatu terjadi, semua untuk kebaikan kita. Kita masing-masing akan berhadapan dengan api kita untuk memurnikan kita. Hasil akhirnya, saudara berani berkata, I am gold. Aku emas. Kualitasku emas. Di akhir kata, saya berkata tetaplah kuat. Pandemi ini entah sampai kapan. Namun kita tahu hanya satu. Bagi kita, Tuhan beserta kita. Dan bagi kita, untuk mendatangkan kebaikan. Tuhan Yesus sertai, Tuhan Yesus berkati. Saya akan berdoa buat saudara. Kami bersyukur sampai pada hari ini Engkau menyertai kami, membentuk kami, dan menjadikan kami seperti yang Kau inginkan lewat Roh Kudus-Mu. Kami percaya penyertaan-Mu, kami percaya pemeliharaan-Mu. Walaupun sulit, kami harus berkata, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan. Hamba berdoa untuk GSKI Cross, Tuhan sertai, Tuhan pelihara, Tuhan didik, sehingga mereka satu ketika Engkau datang kembali, mereka didapati berkenan. Mereka sudah mulut mengaku, dan hati percaya sedang proses, dan ada progres di dalamnya. Dan kami akan melihat Tuhan, nama-Mu dipermuliakan, lewat jemaat, lewat gembala, lewat staf penggembalaan. Kami percaya, mereka jadi terang di tempat mereka ditempatkan. Terima kasih. Hamba berdoa di dalam nama Putra Tunggal Bapa di surga, Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus berkati dan Tuhan Yesus sertai. Jangan lupa pindahkan hati saudara ke surga. Amin. Kembali kami bersyukur Tuhan untuk kebenaran yang telah disampaikan oleh hamba-Mu Bapak Pendeta Michael Sony. Sungguh kami diberkati dan kami mau mengikuti apa yang menjadi kehendak dan rancangan Bapak atas kami. Berkati hamba-Mu Pak Michael Sony, pakai lebih lagi Tuhan, supaya nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih untuk semuanya ini Bapak. Dan sebelum kami berpisah dan kami menyelesaikan pertemuan raya ini, kami mengangkat tangan kami siap menerima berkat-Mu. Kekasih-kekasih Tuhan, kiranya damai sejahtera Allah,
kemurahan dan kasih karunia Tuhan Yesus, penghiburan dan persekutuan dan Roh Kudus menyertai kita semua mulai pada saat sekarang ini sampai keserupaan Kristus nyata dalam hidup kita, bahkan sampai selama-lamanya. Biarlah kerajaan-Mu datang, kehendak-Mu jadi dalam hidup kami semua seperti di surga. Amin. Terima kasih saudaraku, pertemuan raya ibadah GSKI Kau sudah selesai, dan saya percaya kita semua diberkati, dan kami percaya kami tunggu minggu depan untuk kembali kita mengadakan pertemuan raya via YouTube ini. Dan kembali saya mengingatkan saudaraku untuk selalu ikut PA untuk Jumat saudaraku. Saudara pasti diberkati. Ayo saudaraku, saya tetap menghimbau dan mengajak saudara untuk ikut PA. Ya, untuk ID-nya ada di flyer dan passwordnya saudara bisa hubungi nomor yang tertera. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.